Jadi Prof itu sepanjang, masa corona ini ngajar juga, baca juga. Kalau orang tuh Prof, orang tuh lihat sosial media, baca Ya, berita di ya. sosial media, di handphone, baca juga nggak Prof? Ya, saya pagi-pagi itu Aha. menyempatkan membuka saya punya apa, HP membaca Iya, itu. iya. Mula-mula saya suka komentari, Heeh. lama-lama saya cari aman aja. Kenapa? Ya, kita tidak pernah tahu. Kita merasa tidak mengkritik pemerintah, Aha. tapi ada orang di dekat pemerintah yang punya kepentingan terganggu dan dia bisa mempersoalkan kita. Untung Mmm. perhatikan Presiden Jokowi berapa hari lalu kan Iya. membicarakan mengevaluasi kembali undang-undang apa ITE ITE. segala Iya. macam. Karena banyak orang kena itu. Mhm. Saya nggak berani. Pada usia saya seperti ini, saya malas kalau harus berhubungan diinterogasi oleh polisi. Maksudnya bukan nggak berani seorang Profesor Salim Said ya yang bicaranya cukup keras gitu dengan pengetahuan yang luas, Ya, masa nggak berani gitu? Bukan nggak berani, mungkin malas aja berurusan gitu ya Prof ya? iyalah dan begini ya. Saya tadi menjelaskan kepada teman Anda itu, saya ini bekas aktivis tahun 65, Iya. 66. Gara-gara itu saya harus pindah sekolah. Mhm. Saya kan mahasiswa psikologi tadinya. Karena kerja saya demo, bikin radio gelap, segala macam, terlambat sekolah saya. Dikeluarkan, tapi tidak diusir, disuruh pilih ke sekolah. Mhm. Diurus oleh sekolah saya itu, saya pindah ke FISIP. Mhm. Saya belajar sosiologi. Mmm. Nah, saya kemudian lulus sebagai sosiolog, yaitu menulis buku sejarah sosial film Indonesia. Mhm. Nah, jadi artinya ketika diajak, ayo ikut apa begitu, saya bilang saya kan sudah pernah ikut dulu. Oke. Masa saya sampai tua kerjanya begitu? Kalian yang muda-muda dong. Ya Begitu. kalau sekarang kan ngasih kritik, ngasih 1-2 kali saya lakukan. masukan gitu. Tapi beginilah, karena saya ini kan guru besar politik. Iya justru itu Prof. Gak ada masalah yang Anda harus tahu. Dalam sistem pemerintahan sekarang, itu kita tidak tahu sebenarnya siapa yang betul-betul berkuasa. Di zaman Orde Baru gampang, Pak Harto. Tentara dikuasai Pak Harto. Sekarang ini siapa sebenarnya yang berkuasa? Karena kalau kita tidak tahu siapa yang berkuasa, kita ngomong merasa mengkritik pemerintah, Pak Jokowi misalnya. Ada orang lain yang merasa kepentingannya terganggu. Mhm. Karena itu Anda tahu sekarang kenapa kita menyebut sistem kita ini sekarang oligarki. Oke. Oligarki itu bukan satu orang yang berkuasa. Banyak orang yang berkuasa. Banyak kepentingan-kepentingan yang kita salah duga, kita mengkritik A, ya marah B, marah C. Jadi cari aman, ya sudahlah. Kita lihatlah apakah ada perubahan setelah Pak Jokowi mau mengubah undang-undang ITE. ITE ya. Ya. Dan itu juga harus berhubungan dengan bagaimana polisi menafsirkan itu. Oke. Kalau polisinya menerima saja laporan komplain orang, maka habislah kerja polisi meladeni akibat ITE itu. Dan saya nggak mau jadi korban. Kira-kira. Oke. Jadi saya berharap bisa menulis buku. Dan itu makanya saya membaca banyak. Supaya itu lebih aman, lebih akademik. Oke. Prof itu mengatakan cari aman. Ya. Cari aman itu sekarang aja atau dari dulu? Prof itu kan menjalani profesi Prof sebagai wartawan dan juga sebagai aktivis dan lain-lain dengan berbagai macam rezim presiden tuh kan beda-beda tuh ya Prof. Prof cari aman itu sekarang atau dari dulu? Pada dasarnya dari dulu. Aha. Saya berhati-hati karena saya nggak mau jadi pahlawan. Oke. Ngerti nggak? Jadi tapi kan dulu itu kita tahu betul siapa yang berkuasa. Tadi saya sudah katakan, Orde Baru itu Pak Harto. Jelas. Kalau kita tidak menyerang Pak Harto, keluarga Pak Harto, itu relatif kita aman. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Sekarang karena ini yang berkuasa oleh sistemnya oligarki. Jadi pertanyaannya adalah, who is really in charge in this country? Siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri? Prof tahu jawabannya? Ya oligarki itu.
Macam-macam kepentingan yang akan mempersulit Anda kalau kepentingan dia terganggu. Ya, ya, ya. Mungkin kepentingan Pak Jokowi tidak terganggu. Tapi kan yang berkuasa bukan hanya Pak Jokowi. Dalam satu sistem oligarki, macam-macam kekuatan berkuasa dan bisa menggunakan tangan pemerintah untuk mempersulit kita. Itu makanya saya cari aman. Begitu. Zaman presiden sebelumnya Pak SBY mundur lagi, di situ ada Ibu Mega, Gus Dur, Pak Habibie, berlaku oligarki nggak di situ? Belum. Belum. Nah ini ada cerita aja tentu bagaimana Pak Jokowi menjadi presiden. Orang-orang yang berkuasa sebelumnya itu dukungannya kan jelas. Gus Dur itu jelas dukungannya. Pada umumnya orang Islam, ya, khususnya orang-orang NU. Ya. Lalu ketika Ibu Mega kan jelas PDIP. SBY itu kan populer mendapat dukungan, dia punya partai waktu itu yang sekarang lagi rame-rame katanya mau dikudeta itu, Partai Demokrat. Pak Jokowi ini nobody child. Dia tidak punya partai. Pengalamannya adalah mengurus kota Solo, sebentar kemudian mengurus Jakarta. Ya. Jadi pengalaman politiknya, ya, koneksi politiknya tidak seperti politisi-politisi sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, maka dia banyak tergantung kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Itulah yang menciptakan oligarki. Nah, oligarki ini punya kepentingan-kepentingan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kritiklah pemerintah, ya kita kritik pemerintah, betul. Pak Jokowi itu orang baik. Tapi apa tidak ada kepentingan lain yang terganggu? Dan kepentingan lain itu bisa menggunakan tangan pemerintah. Ya, sebab pemerintah itu isinya kan oligarki akhirnya. Bisa menggunakan kekuatan pemerintah untuk mempersulit kita. Pak Jokowi mungkin tidak terganggu, tapi orang-orang itu terganggu. Dan kita bisa jadi korban. Saya tidak mau seperti itu pada usia tua saya. Lebih baik saya berkonsentrasi sebagai akademisi, membaca, mengamati dan menulis buku. Mudah-mudahan saya masih cukup umur, kesehatan, bisa menyelesaikan buku yang ingin saya tulis. Apa? Tentang apa, Prof? Well, saya ingin bicara tentang salah satu yang saya ingin bicarakan adalah Pancasila. Sebab menurut saya kesalahan sejumlah orang, tidak semua, melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang sudah selesai. Saya merasa tidak. Bukannya memang sudah selesai, Prof? Ya, teksnya sudah selesai. Oke. Tapi teks itu kan tidak mengatur semua sampai detail. Coba lihat, ada nggak undang-undang yang mengatur penyelaksanaan Pancasila? Kan itu tafsiran. Dan itu menarik Anda lihat. Kalau yang berkuasa itu hegemonik, kuat, dia bikin tafsiran sendiri. Oke. Dan kalau Anda lawan, Anda dituduh anti Pancasila. Oke? Makanya diamatilah perkembangan Pancasila itu sejak dipidatokan, sejak disetujui oleh para elit founding fathers. Itu kan lain dari Bung Karno, lain dari Pak Harto, dan sekarang ini ada percobaan membuat lain lagi. Nah, perubahan lain-lain ini itu kan dilakukan oleh kekuatan dominan, hegemonik istilah politik. Itu yang belum selesai berarti ya? Nah, proses ini kita belum pernah sampai kepada kesepakatan. Jadi masing-masing tafsiran dan bukti bahwa belum selesai, tafsiran itu mendapat tantangan. Nasakom, Bung Karno, kan mendapat tantangan kan. Terjadi Gestapo, korbannya banyak. Asas tunggal Pak Harto. Masih ingat peristiwa Tanjung Priok? Nah, mudah-mudahan sekarang ini yang mau dibikin aturan baru lagi
membawa-bawa Ekasila, apa, Ya, Trisila. Trisila. Mudah-mudahan itu debat saja. Jangan menjadi yang fisik dan ada korban lagi. Jadi Pancasila ini karena terus-menerus tidak establish, yang kita punya cuma prinsipnya, maka terjadi terus perkelahian di dalam menafsirkannya. Akan seterusnya nggak? Misalnya Lah. nanti rezim sudah berganti, masih terus seperti Ya, ini. begini, ini ada yang baru kan dalam sejarah kita. Dulu itu Pak Bung Karno kan kita tidak tahu kapan berakhir. Dia pernah jadi presiden seumur hidup, Ya. tapi akhirnya dijatuhkan setelah sebagai akibat kegagalan beliau Gestapo. Ya, Oke, Pak Harto juga begitu. Kita tidak pernah tahu kapan berakhir. betul. Terjadi Krismon, jatuh. Ya. Oke. Lalu kita bikin perubahan. Saya waktu itu anggota MPR ikut mendorong pengubahan Undang-Undang Dasar 45 supaya masa jabatan presiden 2 saja. Dan itu yang berlaku sekarang kan. Nah, akibatnya apa? Paling lama setiap 10 tahun sekali 2 masa jabatan ada pemilihan umum. Ya. Oke. Tidak menjadi hegemonik kekuatan yang ada. Bisa berulang lagi berkuasa, ya. Tapi orangnya akan lain, ya, dan masyarakat berubah. Jadi saya harap ini akan menolong kita untuk satu waktu menyadari bahwa Pancasila itu kesepakatan awal. Kalau tidak dikelola dengan baik, selalu mau dipaksakan tafsiran kekuasaan hegemonik, ya ribut terus. Oke. Nah, saya ingin meneliti dengan baik dan menuliskan pikiran yang saya ceritakan kepada Anda.